6,6 triliun rupiah uang negara diserahkan. Presiden menyebutnya baru ujung dari kebocoran besar. Pertanyaannya, ini awal perubahan, atau sekadar awal seremoni? Serakah Nomics berani melecehkan, berani menghina negara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penertiban kawasan hutan di Kejaksaan Agung pada 24 Desember 2025. Angkanya besar. Tapi Presiden justru mengingatkan, kerugian negara yang sesungguhnya jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menutup kebocoran yang berlangsung belasan hingga puluhan tahun. Namun di titik ini, publik wajar bertanya, apakah langkah ini akan berlanjut pada pembenahan sistem, atau berhenti pada angka dan simbol keberhasilan? Karena menyelamatkan kekayaan negara bukan hanya soal penagihan, tetapi soal konsistensi menindak dan mengawasi. Lalu, sejauh mana komitmen ini akan diuji? Dan apa langkah konkret setelah seremoni ini? Berikut pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto. Tonton sampai akhir. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ini titik balik, atau baru permulaan? Saya berterima kasih atas negara, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas. Ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu, karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah Nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun.
Dan baru 3 bulan saya kira, November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22, ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka. Yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya. Saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki
oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar enggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, nggak ada masalah. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan, saudara sekalian. Terima kasih Satgas PKH. Terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian. Ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat, dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan
surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! Merdeka! Merdeka!